mencari bahan kimia? Ini sih Bu, izin jawab Bu. Ya, silakan. Untuk tugasnya kita belum mulai, soalnya minggu lalu saya sama Bintang sudah ke gudangnya gitu Bu. Tapi pas kita ke gudangnya itu belum ketemu sama bapaknya Bu. Oke. Jadi Terus? kami ngontak ngebicarain mekanismenya lewat WA saja Bu. Tapi sudah oke sama bapaknya? Sudah Bu. Oke, kita lanjut saja ya berarti ya. Kalau kemarin sudah belajar mengenai bahannya dan sudah diberikan tugas untuk mencari beberapa bahan kimia dan tanda-tanda bahayanya, sebelum kita lanjut lagi, apa sih ya pengertian dari bahan kimia? Apa Bintang? Ya, Ibu. Bahan kimia apa ya? Izin menjawab, Bu. Bahan kimia menurut saya suatu bahan suatu senyawa yang digunakan dalam suatu percobaan, Bu, atau praktikum. Katanya suatu bahan atau senyawa yang digunakan dalam praktikum. Ada lagi jawaban lain? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan. Bahan kimia adalah semua zat organik ataupun zat non-organik yang memiliki komposisi kimia atau identitas molekul tertentu. Suatu, apa tadi Cindy? Zat organik Suatu zat organik atau zat non-organik yang memiliki komposisi kimia atau identitas molekul tertentu. Oke. Minggu lalu kita sudah bahas ya pengertiannya bahan kimia ya. Bahan kimia itu adalah semua zat, baik padat, larutan, gas, organik, ataupun non-organik, ya kan, yang memiliki komposisi kimia atau identitas molekul tertentu. Ya, jadi meliputi semuanya. Kalau misalnya dikatakan bahan kimia, karena tidak ada di alam ini yang bukan merupakan bahan kimia, termasuk tubuh kalian. Ya, jadi tubuh kalian atau tubuh manusia, hewan, tumbuhan, ataupun semua yang ada di alam ini itu adalah bahan kimia. Contoh kalau di tubuh manusia ini ada DNA, RNA, fosfolipid, penyusun kulit, membran, bahan dari membran, sel, semuanya itu mengandung bahan-bahan kimia, unsur-unsur kimia. Ya, kalau kalian sudah belajar mengenai SPU, apa ini? Sistem periodik unsur, ya. Kan ada banyak tuh anggota di SPU. Udah pernah lihat kan ya?
anggota-anggotanya SPU banyak sekali kan, ada golongan A, golongan B, golongan A aja bisa sampai 8, golongan B sampai 8, ada tambahan 2 golongan lagi untuk di bawahnya. Itu banyak sekali golongannya di anggota dari SPU. Nah, semua yang memiliki atau terdiri dari anggota-anggota SPU itu dikatakan sebagai bahan kimia. Contoh misal air. Air itu terdiri dari H2O atau HOH. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen, ada di SPU. Sehingga ini juga merupakan bahan kimia. O2 atau oksigen namanya. Ada ini O itu di SPU? Ada, sehingga dia juga masuk ke dalam bahan kimia. CO2 dan sebagainya. Ya. Bahkan juga karbon. Karbon ada nggak di SPU? Pernah lihat lambang karbon nggak di SPU? Pernah, Ibu. Pernah ya, berarti semua yang memiliki karbon itu juga merupakan bahan kimia. Apa ciri-cirinya karbon itu? Ciri-cirinya karbon apa? Ciri-cirinya karbon adalah memiliki warna hitam. Makanya kalau pensil 2B yang di dalamnya itu, yang kemudian kalian bikin untuk membulatin LCK ya dulu itu ya. Kenapa dipakai pensil yang diperbolehkan adalah pensil 2B, tidak pensil yang lain? Karena kadar karbonnya tinggi sehingga warnanya lebih hitam. Semua yang dibakar kemudian menghasilkan warna hitam atau arang itu mengandung karbon. Contoh misalnya, pernah lihat batang pohon dibakar nggak? Warnanya jadi apa? Gosong, hitam. Berarti pohon atau batang pohon itu mengandung karbon. Hewan dibakar juga mengandung karbon karena dia akan menjadi hitam termasuk kalian. Kalian pun kalau dibakar, tubuh manusia dibakar, itu kan juga akan menghasilkan arang hitam. Berarti tubuh-tubuh manusia ini juga terdiri dari karbon. Berarti mengandung bahan kimia. Ya, jadi jangan lagi mengatakan bebas bahan kimia atau tidak mengandung bahan kimia. Nggak ada. Karena semuanya yang ada di alam maupun yang di tata surya itu mengandung semua bahan kimia. Contoh lagi misal pasir. Pasir itu SiO2, silika, pasir. Berarti juga mengandung termasuk ke dalam bahan kimia. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada apa yang digunakan pada praktikum. Ya. Jadi kalau kita soalnya adalah apa yang dimaksud dengan bahan kimia, berarti itu umum sekali pengertiannya. Cuma di sini kita akan bagi lagi, karena saking luasnya pengertian dari bahan kimia, karena semuanya tadi terliputi, baik yang di alam maupun yang di tata surya, ya kan? Baik tadi senyawa organik maupun non-organik, baik padatan, larutan maupun gas itu termasuk ke dalam bahan kimia, maka di sini kita membatasi pengertiannya atau bahasan kita menjadi bahan kimia yang ada di laboratorium. Kemarin kan gitu kan bahasannya kan?
Karena saking luasnya bahan kimia itu, yang kita bahas di sini adalah yang dibatasi, yaitu bahan kimia yang ada di laboratorium. Karena yang ada di laboratorium, maka merujuk lagi pengertian laboratorium itu apa? Kalau kita bilang bahan kimia yang ada di laboratorium, karena pengertian laboratorium itu luas. Kalau farmasi atau orang-orang kimia yang berhubungan dengan kimia, mungkin labnya itu akan seperti yang kalian lihat saat ini. Tapi kalau orang seni misalnya, laboratoriumnya laboratorium seni. Orang IT isi laboratoriumnya komputer. Nggak ada gelas ukur, mesin pencetak tablet, itu nggak ada di laboratorium seni atau di laboratorium IT. Ya kan? Jadi makna laboratorium itu juga luas sekali, tergantung dari keilmuannya. Ya, bisa ya ditangkap ya. Ini kalau kita pengertian laboratorium adalah tempat praktek berdasarkan keilmuan tertentu. Nah, jadi bahan kimia yang ada di tempat praktek sesuai dengan keilmuan kita itu beda-beda. Nah, kalau di farmasi, kalian kemarin kan juga sudah pengenalan terhadap laboratorium. Ada berbagai macam laboratorium, ya kan, kefarmasian. Baik laboratorium yang bersifat pencarian bahan baku, pembuatan bahan baku, maupun pelayanan kefarmasian atau apotik. Apotik di sini itu juga merupakan laboratorium praktek kefarmasian. Ya, jadi beda-beda nih laboratoriumnya. Kemarin kita khususkan lagi, dari banyak sekali laboratorium, kita masuk lagi kepada laboratorium kimia. Karena tadi kita mau membahas mengenai bahan kimia yang ada di laboratorium. Kita bahas lagi sedikit, kita persempit lagi, yaitu laboratorium kimia kemarin. Jadi kita sudah persempit semua bahasanya. Dari bahan kimia dipersempit lagi menjadi bahan kimia yang ada di laboratorium. Kemudian dipersempit lagi pengertian laboratorium itu hanya yang kita bahas mengenai laboratorium kimia. Itu tugas yang kemarin kalian cari. Ya. Di laboratorium kimia itu kan banyak sekali bahan-bahan kimia tentunya. Nah, bahan-bahan yang ada, bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium kimia itu tidak semuanya berbahaya. Namun, kita kan tidak pernah hafal mana yang berbahaya dan tidak berbahaya. Makanya semuanya diperlakukan seperti bahan berbahaya. Ya, biar apa? Biar kita semua tetap aman. Saya ulangin, tidak semua bahan kimia yang ada di laboratorium kimia itu merupakan bahan kimia yang berbahaya. Namun, kita perlakukan semuanya menjadi bahan kimia yang berbahaya agar kita tetap aman. Karena kadang kita lupa mana yang aman, mana yang berbahaya. Takutnya kita lalai ketika kita memperlakukan bahan kimia yang berbahaya, kemudian kita perlakukan biasa, itu akan jadi berbahaya jadinya. Tapi kalau misalnya bahan kimia yang tidak berbahaya, tapi kita sudah protek, hati-hati, maka ya udah nggak apa-apa, ya kan? Jadi makanya kenapa semua bahan kimia di laboratorium kimia itu dianggap berbahaya? Karena tadi untuk meminimalisir resiko. Untuk mengecilkan resiko-resiko yang ada di laboratorium. Ya. Walaupun tadi tidak semuanya berbahaya. Lambang atau simbol bahaya kemarin kita sudah bahas. Itu yang saya suruh kalian menjadi tugas, ya kan?
Mencari bahan-bahan contoh sesuai dengan kriteria bahayanya. Apakah dia korosif, eksplosif, dan sebagainya. Lihat di lambang bahannya, biar kalian kenal atau pernah pegang atau pernah lihat, oh kalau misalnya saya nanti mendapati bahan kimia atau misalnya nanti saya bekerja di pengujian-pengujian bahan farmasi atau bahan-bahan obat, kan kalian lihat nih produknya, kemasannya, itu pada bagian mana yang harus saya perhatikan? Lambangnya itu ada di sebelah mana? Itu yang saya ingin kalian merasakan ketika melihat kemasan dari sebuah bahan kimia. Ya. Ini tugas yang nanti kalian kerjakan ya. Nanti dikumpulkan 1 minggu lagi berarti kan. Nah, selain itu sebenarnya ada juga MSDS. Ada yang pernah kenal MSDS? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Fitri Anur Puji, pernah dengar nggak MSDS? Izin menjawab, Bu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak pernah mendengar, Bu. Tidak pernah mendengar sebelumnya mengenai MSDS? Nggak ada yang dengar? Nggak ada yang pernah dengar di sini? Oke. Ada? Iya, Bu. Saya pernah dengar juga. Oke, silakan. Adam, apa ya MSDS ya, Adam? Setahu saya sih, Bu, saya nggak tahu jelasnya gimana, tapi yang saya tahu MSDS itu kayak SOP buat keamanan gitu loh, Bu. Kayak SOP. segala macam perlengkapan keamanan, terus ada apa kayak peringatan. Oke, katanya Adam adalah SOP keamanan. Dengar di mana saat itu, Adam? Waktu praktikum tahun lalu, Bu. Waktu praktikum tahun lalu, oke bagus ya. Nah, MSDS itu adalah singkatan dari Material Safety Data Sheet. Lembar keamanan dari data. Lembar data keamanan dari bahan-bahan. Jadi setiap bahan kimia itu ada MSDS-nya. Di MSDS namanya berupa lembaran, ya kan? Lembaran di sini berupa keamanan datanya. Sifat bahannya, bagaimana cara penanggulangannya, disimpan di mana, gimana cara memperlakukan bahan, itu ada di lembar MSDS. Makanya bagi laboran itu MSDS itu harus wajib dilihat, diperhatikan, dipunyai. Kalian juga begitu. MSDS ini bisa diakses secara online, bebas, cari. Misalnya saya besok mau praktikum menggunakan bahan A, B, C, D. Banyak nih kalian praktikumnya mau menggunakan bahan banyak sekali, ya kan? Cari aja data MSDS-nya. A apa, B MSDS-nya gimana, dibaca dulu. C gimana, D gimana MSDS-nya. Jadi tahu nih, dari A, B, C, D mana yang kira-kira berbahaya. Saya harus ngapain gitu, biar tidak terjadi bahaya seperti itu. Bisa ya. Jadi nggak asal masuk buta, masuk lab, ya udah jadwalnya praktikum saya masuk lab, nggak gitu sebenarnya. Ya, jadi kalian harus sebenarnya paham dulu, saya ini mau pakai atau bersinggungan bahan dengan A, B, C, D, sifatnya seperti apa ya, gitu. Ya, jadi nggak sembarangan. Karena nanti pun kalau salah langkah, resikonya besar. Ada yang langsung kelihatan resikonya, ada yang malah bersifat akumulatif. Ya kan? Kalian kan di laboratorium kan nggak cuma 1-2 bulan kan? Minimal 4 tahun kalian itu akan bersinggungan dengan laboratorium.
Jangan sampai juga nanti akan bersifat akumulatif. Makanya bagaimana cara menghindari atau memproteksi diri agar tadi resiko-resiko kesehatan itu bisa dikurangi. Ya. Jadi nanti dibaca atau dicari tahu mengenai lembar MSDS-nya. Dibaca. Kalau kalian aware terhadap diri kalian. Informasinya sangat lengkap di MSDS. Sifat misalnya bahan A, sifatnya apa? Penanggulangannya gimana? Dan sebagainya. Itu ada di MSDS. Ya. Jadi nanti jangan asing lagi. Dicari. Saya mau pakai bahan A, B, C ini, oh ini aman semua, ya udah, nggak apa-apa. Ya. Bisa ya gitu ya. Nanti berusaha menjadi praktikan yang aware terhadap kesehatan dirinya sendiri paling enggak ya. Jadi nggak lagi asistennya pakai jas labnya, pakai sarung tangannya. Seolah-olah itu hanya untuk persyaratan masuk lab. Nggak gitu ya. Jadi semua yang kalian dipersyaratkan itu benar-benar untuk bisa mengamankan diri kalian. Jadi nggak lagi harus disuruh, cepatin pakai ini, cepatin pakai itu. Nggak usah, udah tahu kalau mau masuk lab saya harus ngapain. Ya. Nah itu tadi kan kita bicara mengenai bahan kimia. Sekarang kita bicara mengenai bahan farmasi. Apa bahan farmasi itu? Ada yang punya pendapat mengenai apa sih bahan farmasi? Bagaimana Syifa Kamila? Menurut Syifa, apa sih bahan farmasi itu? Gimana Syifa? Menurut Syifa, bahan farmasi adalah Dwi Nur, kelas A umum. Bahan farmasi adalah menurut saya bahan farmasi itu bahan-bahan yang bahan-bahan yang bahan-bahan yang digunakan dalam praktek kefarmasian, Bu. bahan-bahan yang digunakan dalam praktek kefarmasian itu sudah hampir benar. Kita tulis di sini ya katanya. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktek kefarmasian. Sekarang diuraikan lagi. Apa sih artinya atau ruang lingkupnya praktek kefarmasian? Ada lagi nggak yang tahu nih kalau pengertian seperti ini? Bahan-bahan yang digunakan dalam praktek kefarmasian. Praktek kefarmasian itu apa? Bu, saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Ya, bahan farmasi yaitu suatu bahan baik itu padat atau semi padat maupun cairan yang memiliki fungsi terapi pada tubuh manusia. Yang memiliki fungsi terapi
Fungsi terapi pada tubuh. Tahu. tubuh. Ya. Ini Ya, Bu. ada lagi jawaban yang lain. Bahan farmasi adalah gimana? Ada yang punya jawaban lain? Saya, Ibu. Silakan. Bahan farmasi adalah setiap zat Bahan farmasi adalah katanya setiap zat atau kombinasi zat atau kombinasi yang digunakan dalam farmasi menjadi produk jadi atau bentuk sediaan tertentu menjadi produk jadi atau sediaan tertentu untuk memberikan aktivitas farmakologis. untuk memberikan aktivitas farmakologi. Ini Ya, ya kita bikin 3 dulu aja ya. Jawabannya, opsinya kalau ada punya jawaban lain boleh nanti disampaikan kembali. Kita 3 dulu dibatasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktek kefarmasian. Ini juga benar sebenarnya. Cuman harus diuraikan lagi praktek kefarmasian di sini meliputi apa aja. Ya. Terus yang ini yang pengertian kedua, bahan padat, semi padat, cairan yang memiliki fungsi terapi pada tubuh. Ini biasanya digunakan sebagai obat. Oke ya. Ini setiap zat atau kombinasi zat yang digunakan dalam farmasi untuk menjadi produk jadi atau sediaan tertentu untuk memberikan aktivitas farmakologis. Ini lebih masuk. Hanya yang digarisbawahi adalah di sini adalah menjadi produk jadi atau sediaan tertentu untuk memberikan aktivitas farmakologis. Yang diuraikan lagi, produk jadi pada farmasi itu apa aja? Meliputin apa aja produknya? Ada yang bisa kasih masukan? izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nurul Aulia. Ada tablet, Ada tablet, terus ada pil, sirup, terus pulvis, Bu. Puyer. apa? Pulvis atau puyer. Oke, puyer. Terus apa lagi nih? Oh, ini, Bu. Apa? Supositoria. Supo. Terus? Ada lagi nggak yang tahu produk jadi farmasi? Sebutin aja semua. Kapsul, Bu. Kapsul, Salep, Bu. salep, apa Krim. lagi? Hah? Injeksi, emulsi, suspensi, Krim, emulsi, Injeksi. suspensi, Bu. emulsi, suspensi, Obat tetes, Bu. obat tetes. Sebenarnya suspensi ini bukan produk ya. Ini akan sifat kan. Emulsi, suspensi ini kan bisa aja nanti jadi sirup yang teremulsi atau sirup yang tersuspensi. Apalagi produk Inhaler, jadi Bu. farmasi ya. Inhaler. Inhaler, terus Injeksi. Hah? Injeksi. injeksi, apalagi Tablet, Bu. Kosmetik, Bu. kosmetik, good. Terus Tablet, Bu. Hah? Tablet. kaplet, Iya. terus apalagi udah habis ini produk jadi farmasi itu ini aja.
Nggak ada lagi? Bedak, Bu. Ya? Bedak atau pupur. Oh, bedak atau pupur masuk di kosmetik nantinya ya. Nah, apalagi ini? Suspensi, Bu. Ya? Suspensi. Suspensi itu nggak masuk di produk, jadi masuk sifatnya nanti. Transdermal, Bu. Ya? Serum, Bu. Ya? Transdermal, Bu. Nggak dengar, Mbak, suaranya? Transdermal, Bu. Ada yang dengar? Ditulis di chat aja ya. Saya nggak kedengaran, maaf ya. Tulis di Kalau chat. seperti minyak kayu putih itu termasuk nggak, Bu? Iya, apa? Minyak kayu putih atau minyak sapu? Bisa. Minyak. Serum, Bu. Hah? Serum masuk di kosmetik ya. Apalagi produk jadi farmasi. Jadi biar tahu nih yang masuk ke dalam bahan farmasi apa aja, kan harus tahu nih produknya dulu nih. Linimen, Bu. Hah? Linimen. Linimen. Oke, bisa. Terus apa lagi? Inhalasi, Bu. Inhalasi, Bu. Ya, inhaler itu. Oh, transdermal. Oke. Gel, aerosol. Itu sifatnya ya, nantinya ya bentuk sediaannya. Oke. Ibu, kalau obat-obat infus itu, Bu, obat yang dari infus itu Apa? Oh, jamu. Katanya tuh produk jadi farmasi masuk jamu. Oke, tulis dulu terus. Apa lagi? Pasta, Bu. Pasta, oke. Terus apa lagi? Pasta gigi, pasta apa nanti ya? Ibu, kalau obat yang dimasukkan lewat infus itu, Bu, masuk di mana, Bu? Masuk di mana tuh? Produk jadi farmasi nggak itu? Masuk. Ya kayaknya, Bu. Masuk, ya. Ya. Tuh, cairan infus, obat infus itu kan cairan infus dan sebagainya itu juga masuk di produk jadi farmasi. Apalagi nih? Ada lagi? Kesehatan, Bu. Hah? Oh, no, kita nggak bahas alat dulu. Kita bahasnya bahan. Bahan dulu yang digaris bawahi. Bahan farmasi. Setiap zat atau kombinasi zat yang digunakan dalam farmasi menjadi produk jadi atau sediaan tertentu untuk memberikan aktivitas farmakologis. Jadi apa sih bahan farmasi? Ini kan produk jadinya kan tadi saya sudah uraikan biar kalian familiar dulu, paham dulu kita nih satu pemikiran apa aja sih yang masuk ke dalam produk jadi farmasi. Ya nantinya bisa dihasilkan dari farmasi. Ini nih apa aja? Udah? Ada lagi? Ekstrak? Iya. Oh, tulis dulu ekstrak katanya. Ekstraknya nanti masuk jamu ya. Bu, bedak kocok masuk nggak, Bu? Hah? Bedak kocok. Masuk di kosmetik. Sabun, Bu. Sabun masuk di kosmetik. Ibu, kalau kayak Hansaplast gitu, masuk di mana, Bu? Alat. Bukan bahannya, Bu. Bukan. Apa nih? Apa lagi yuk? Udah? Turbo Healer, Bu. Hah? Turbo Healer, Bu. Turbo Healer? Oke, masuk juga. Nanti samalah golongan-golongan inhaler dan kawan-kawannya lah itu. Ibu, kalau larutan itu tuh? Apa sayang? Larutan, Bu. Kurang dengar suaranya berbayang, terputus di saya. Larutan. Larutan? Iya. Larutan itu bentuknya. Bisa jadi sirup dan kawan-kawannya nanti. Parfum masuk di kosmetik.
Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di sini, tablet, pil, sirup, puyer, dan kawan-kawannya ini kan masuk ke dalam obat. Ya kan? Cuman bentuknya beda. Sesuai nanti dengan kenapa harus dibentuk tablet, pil itu nanti ada alasannya. Kalian nanti akan dapatkan di mata kuliah farmasetika dan teknologi. Kenapa semua obat itu tidak dalam bentuk sirupnya aja? Kenapa harus ada dalam bentuk tablet? Kan susah nelannya. Kenapa tabletnya ada yang besar, ada yang kecil? Kenapa nggak kecil aja semua? Kan lebih mudah untuk nelan, nggak harus dihancur-hancur. Ya kan? Kenapa harus ada yang disuntik? Kan suntik sakit, kenapa nggak harus lewat mulut aja semuanya? Itu nanti akan ada banyak alasannya lagi yang akan kalian dapatkan di mata kuliah farmasetika dan teknologi. Ya, jadi menarik sekali ilmu farmasi itu. Kembali ke produk jadi farmasi. Produk jadi farmasi kalau kalian lihat di sini itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, obatan, ya, kosmetik, termasuk di dalamnya bedak, parfum, sabun, hand sanitizer, apalagi masker, baik masker peel off ataupun tidak, baik masker yang bentuknya gel atau clay, dan sebagainya itu nanti masuk ke dalam kosmetik di produk jadi farmasi, maupun juga pangan fungsional. Ya, sekarang tambah lagi kalau masuk kelasnya jamu. Jadi produk jadi farmasi itu banyak. Obat-obatan, kosmetik, pangan fungsional, jamu. Pangan fungsional itu seperti apa? Makanan yang bisa memberikan aktivitas farmakologis. Bukan jadi hanya sekedar makanan saja. Di sini juga ada nanti dihasilkan. Misal nih, biskuit yang bisa menurunkan lemak, atau biskuit yang bisa menguruskan, biskuit yang bisa menggemukkan, atau nanti komposisi dari biji-bijian yang bisa menyehatkan usus, dan sebagainya. Itu juga masuk ke dalam produk jadi farmasi. Luas kan? Banyak sekali. Jadi kalau misalnya kalian nanti bisa masuk di sini dengan baik, belajar dengan baik, maka kalian akan bisa menghasilkan berbagai macam produk jadi farmasi. Ya. Kalau tadi kita sudah paham produk jadi farmasi itu meliputi obat-obatan, kosmetik, pangan fungsional, dan jamu, maka pengertian bahan farmasi adalah gimana? Ada yang bisa nyimpulin? Jadi bahan farmasi adalah bahan yang tadi digunakan ya sebagai bahan baku obat, bahan farmasetik, atau bahan baku obat ini adalah bahan aktif tambah bahan tambahan. Jadi bahan farmasi itu meliputi dari bahan aktif dan bahan tambahan ya yang digunakan dalam pembuatan produk jadi farmasi atau sediaan farmasi yang nantinya akan menimbulkan aktivitas farmakologis. Jadi bukan hanya terbatas pada bahan aktifnya saja, tetapi juga bahan
tambahannya. Itu masuk di pengertian dari bahan farmasi. Ya. Contoh kalau misalnya kalian beli apa yang kalau gampang banget, kosmetik misalnya parfum, ya, bahan tambahannya kan banyak sekali tuh untuk pembuatan parfum. Nah, bahan-bahan tambahan itu juga itu masuk ke dalam bahan farmasi. Seperti alkohol, ya, etil benzen, glikol, niacinamide, dan sebagainya itu masuk ke dalam bahan farmasi. Itu juga nanti akan kalian pegang sendiri selama nanti di laboratorium, selama kalian praktikum. Ya, bahan farmasi ini juga punya MSDS-nya, jadi harus juga dicari. Aman tidak saya pakai, aman nggak dicampurin. Kalau misalnya saya mau bikin sediaan dalam bentuk tablet, apa yang boleh dicampurkan? Apakah bahan pengisinya itu tepung? Misalnya nih saya punya bahan aktifnya adalah obat tertentu nih, X. Kemudian kan saya mau bikin dalam bentuk tablet, oh saya adonin aja pakai tepung kah? Boleh nggak pakai tepung atau pakai gandum kah? Ya, jadi itu ada aturannya. Berapa banyak bolehnya? Ya, semuanya takarannya itu harus benar dalam pembuatan sediaan farmasi. Karena apa? Salah takaran itu akan berdampak pada dosis yang salah. Dosis yang salah nanti akan berakibat fatal pada kesehatan karena akan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi kalian harus pahami dulu bahan-bahan farmasi apa aja, sifatnya apa saja. Ya, bisa ya. Saya tidak memberikan listnya kalau banyak sekali. Ruang lingkup bahan jadi farmasi aja tadi sudah banyak, dan itu bahannya beda-beda, ya kan? Jadi kalau dihafal, wow, banyak sekali. Ya. Jadi ini aja harus kalian tahu bahan tambahan untuk membuat tablet, bahan tambahan untuk membuat sirup, bahan tambahan untuk membuat salep, krim, obat tetes. Semua bahan tambahan itu masuk juga ke dalam bahan farmasi. Ya, jadi bukan hanya bahan aktifnya, tapi semua bahan yang terlibat bahan tambahannya atau disebut sebagai bahan farmasetikanya itu masuk ke dalam pengertian dari bahan farmasi. Jadi nanti paling tidak kalian cari bahan-bahan tambahan pembuat tablet, sirup, kapsul, krim, atau kosmetik yang dijadikan contoh bahan farmasi. Bisa ya? Ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Andi. Kan di minggu lalu kan Ibu ada ngejelasin label obat kan, Bu? Label bahan kimia. Terus di slide-nya itu ada kayak frase-frasenya gitu, Bu. Jadi saya mau tanya, Bu. Frase itu apa ya, Bu? Terus kan tiap bahan tuh berbeda ya, Bu, frasenya. Kayak buat bahan berbahaya itu kalau nggak salah frasenya di 20. Terus untuk yang bahan oksidasi itu di 7. Apakah angkanya itu ngaruh kayak
ngaruh ke seberapa bahayanya dia ke manusia, Bu. Sekian, Bu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bagus. Saya senang kalau ada yang memperhatikan. Frase itu penggolongan. Penggolongan yang dibuat oleh produsen dari bahan-bahan kimia tersebut, penggolongannya. Jadi nanti penggolongannya dari bahan kimia yang berabjad A nanti sampai dengan Z. Frasenya ada frase A pun, A, B, C sampai R. Nanti R juga itu dibagi menjadi ke-20 frase. Itu nanti frasenya dibuat oleh produsen bahan kimia. Apakah nanti angka di frase itu mencerminkan tingkat bahayanya? Tidak. Dia masuk ke dalam penggolongan yang dibuat oleh produsen bahan kimia. Ya. Jadi tidak berdasarkan, oh kalau angkanya 20 itu bahaya sekali, kalau 7 itu tidak terlalu bahaya, tidak. Tidak didasarkan pada angka itu. Makanya nanti selain dia melabelkan, jadi ini hanya berlaku untuk perdagangan. Frasenya. Perdagangan bahan kimia masuk di frase A, B, C, atau R. Dia udah tahu di situ. Nah, yang biasanya kita mengacu pada tingkat bahayanya itu tidak frasenya, tapi simbolnya. Simbol bahan kimia. Kalaupun tadi bahayanya masuk ke frase R, yaitu hanya kebetulan pada saat pembagian frasenya. Ya. Jadi yang didasarkan adalah simbol bahaya pada bahan kimia. Ya, yang ada berbagai macam kan ya. Ada berdasarkan apa kemarin? Ada 3. Simbol bahan kimia yang berbahaya. Berdasarkan apa kemarin? PBB. Terus kemudian ada lagi 2 berdasarkan EEC. Iya, terus? Terus apa lagi? NEPA USA, Bu. Ya, NEPA USA. Ya, jadi berdasarkan ini yang dilihat dari tingkat bahayanya, bukan kepada frasenya. Frase itu hanya kebetulan dia masuk ke dalam golongan bahaya, gitu aja. Ada lagi? Sama saya izin bertanya lagi, Bu. Iya, silakan. Mengenai tugas. Kan sebenarnya minggu lalu saya hari Rabu itu sudah sempat ke kampus, Bu. Ya. Saya sudah tanya ke fasil saya juga. Saya kan nggak tahu di mana gudang bahan kimia. Terus saya tanya fasil saya, kata fasil saya itu apa itu fasil itu? Fasilitator, Bu, pas ospek, pas KMB. Terus kata mereka itu di lab lama. Ya udah saya ke lab lama kan, Bu. Akhirnya saya diarahin ke lab kimia. Saya tanya banyak cutting gitu, Bu. Katanya di lab kimia. Ya sudah saya ke lab kimia, terus ketemu sama ibu siapa gitu, ibu Sabanya kalau nggak salah. Pokoknya ada ibu gitu. Terus ibunya bilang, ini kalian disuruh ke lab kimia apa ke gudang? Kalau disuruh ke gudang berarti langsung ke gudangnya. Terus ya sudah saya sama Bintang tuh tanya ke ibunya, kalau boleh tahu gudangnya di mana ya, Bu? Sekalinya di lab baru. Ya sudah kami ke sana. Tapi mungkin karena kami kelamaan di lab lama, bapaknya nggak ada, Bu, di ruangannya. Jadinya kami belum Bu, belum sempat ngebicarain mekanisme di gudangnya nanti gimana. Tapi saya sudah dapat nomornya, dikasih tahu sama satpam di lab lama. Yeah. Terus saya sama Abin tuh rencananya besoknya hari Kamis
mau ke labnya lagi, cuma hujan gitu Bu. Jadi gimana Bu? Apakah Apa Bu mundur Bu waktu deadline-nya Bu? Cukup itu, seminggu kan cukup. Masih ada seminggu lagi kan. Jadi paling nggak nih ada progres nih. Kalian udah tahu sekarang gudang bahannya di mana. Ya, gudang bahannya di gedung baru lantai 4,5 ya, berarti ya naik 1 tingkat lagi lah dari lantai 4 di atas lagi kan ya. Nah, di situ semua bahan kimia, baik di laboratorium kimia maupun bahan tambahan, bahan farmasi itu juga ada di situ. Kalau kalian mau lihat itu lengkap di situ. Selain yang didistribusikan di masing-masing lab. Jadi ada juga sih yang didistribusikan masing-masing lab, misalnya bahan-bahan yang kesehariannya dipakai. Tapi stoknya dan yang lain-lain lebih lengkapnya ada di gudang bahan. Paling nggak jadi tahu kan gudang bahannya di mana. Jadi nggak asing nantinya. Memang dulu itu diletakkan di laboratorium kimia. Tapi karena sudah saking banyaknya bahan-bahan farmasi, karena bahan-bahan farmasi itu adalah tambahannya juga termasuk di dalamnya, ya, itu sudah beragam sekali jumlahnya, maka kemudian dipindahkan ke tempat lain. Karena lab kimia udah tidak bisa menampung bahan yang jumlahnya semakin banyak. Gitu. Nah, kalau misalnya waktunya kemarin kalian WA saya 1 kloter isinya berapa? 5 orang, Bu. Bapaknya menyetujui berapa mekanismenya gimana? Izin menjawab ya, Bu. Kemarin kan saya ngechat Pak Sidik ya, Bu. Kata Pak Sidik itu untuk satu kelompoknya 5 orang aja. Jadi kami mengirimkan kelompok satu harinya tuh 6 kelompok, Bu. Jadi totalnya 30 orang. Oke. Jadi kan kita menyesuaikan Bu, deadline yang Ibu kasih kan seminggu depan ya, Bu ya. Jadi untuk minggu ini mungkin cuma dapat 150 orang aja sih, Bu, yang bisa foto, Bu. Nggak ada lagi ya? Iya, Bu. Atau ada opsi lain untuk penambahan per kelompoknya itu jadi 8 kelompok gitu, Bu. Apa gimana? Kalau 8 kelompok takutnya nggak nutup karena waktunya cuma 1-4 ya yang dia bolehin ya. Karena dia harus mengakomodir praktikum dan lain-lain ya, menyiapkan bahan-bahan praktikum. Oke, kalau memang, tapi beneran walaupun saya menambah waktu jadi 1 minggu lagi, tapi harapannya benar-benar dikerjakan loh ya. Tidak melihat punya temannya saja. Sebenarnya nanti bahan yang kalian tulis atau kalian foto itu sebenarnya sama dengan yang punya teman kalian. Misal nih, kelompok 1 nih 5 orang nih sudah selesai nih menuliskan bahan-bahan atau memilih bahan-bahan kimia dan fotonya kasarnya. 5 orang berikutnya bisa ngambil di foto kelompok 1 sebenarnya. Apalagi 100 orang kemudian bisa ngambil dari kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Fotonya makin beragam. Tapi bukan itu yang saya mau dapatkan dari kalian. Kalau sekedar foto, banyak. Di internet juga banyak. Kalian nggak harus pergi capek-capek ke lab. Ya kan? Download aja di internet. Tulis saja bahan apa yang kalian pilih. Bebas. Nanti keluar tuh gambarnya di internet, tinggal ambil aja, crop, dan selesai jadi foto kalian. Tapi nggak itu maknanya. Makna pembelajaran di sini ya adalah saya ingin kalian punya pengalaman untuk tahu gudang bahan seperti apa, bahan itu disimpan seperti apa, ya. Tempat logo itu ada di sebelah mananya kemasan. Iya kalau kemasannya besar. Nggak semua bahan kita tuh kemasannya besar-besar. Ada yang kemasannya kecil. Karena memang pemakaiannya, penggunaannya sedikit sekali untuk setiap praktikum dan mahal. Contoh misalnya DBPH yang sering kalian pakai, atau misalnya nanti enzim-enzim, itu kemasannya kecil sekali, Mbak. Kalau kecil itu di mana letak simbol bahayanya? Kan harus tahu tuh sebelah mananya. Ya, apakah dia pakai lambang angka 1, 2, 3, 4, ataukah dia pakai lambang gambar tengkorak, gambar X ataupun yang lain, ya kan? Jadi beda-beda kan setiap lambang. Jadi saya pingin itu kalian ngedapatin pengalaman itu.
Jadi ketika nanti kalian kerja, baik di mana saja, baik industri, contohnya, atau ke tempat analisis lainnya, itu ketika sudah pegang bahan, tahu mau ngapain. Bahan ini dilihat kalian putar sebelah mana, oh ini lambangnya ini, berarti bahannya sifatnya ini, saya harus ngapain dengan bahan ini. Gitu. Paling nggak tuh udah tahu itu. Ya, jadi jangan men-skip pergi ke gudangnya, pegang sendiri bahan kimianya. Nanti kalau kalian bilang, oh nanti kan juga praktikum saya pegang bahan. Enggak, ketika kalian praktikum, kalian tuh nggak dilihatkan kemasannya. Kalian tuh diberikan bagian dari bahan itu, yang sudah dipindahkan ke pot-pot kecil. Nggak ngambil sendiri dari kemasannya. Karena apa? Karena bisa rusak. Misal nih, bahan tertentu ketika misalnya dibuka lama, sifatnya higroskopis, ketika dibuka lama, udara masuk, berubah jadi air, ya wassalam. Nggak bisa dipakai lagi satu kemasan. Ya, makanya kadang laboran yang ngambilin. Boleh dibuka berapa lama, cara ngambilnya, biar bahan itu nggak rusak. Bisa dipakai dalam jangka lama. Yang kalian diberikan itu hanya udah dipindahkan ke pot-pot tertentu sudah untuk kegunaan praktikum. Ya kan? Jadi kadang nggak lihat kemasannya. Ya, nanti kalian juga kalau misalnya berkesempatan cari aja bahan-bahan tambahan. Jadi biar tahu nih, bahan tambahan itu tuh bentukannya gimana kemasannya. Ya, bisa saya tambahkan waktunya lagi 1 minggu, dikumpulkan, tapi benar-benar dikerjakan ya. Baik, Bu. Benar ya? Jadi waktu kalian sebenarnya 3 minggu di saya sudah memberikan, jadi harapannya benar-benar digunakan sebaik mungkin. Tuh, kemudian apalagi nih? Selain bahan kimia dan parah. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk lantai 4,5 itu di mana ya, Bu? Kemarin kan kami juga dapat arahan dari Bu Sabania untuk ngeceknya di lab baru lantai 4,5, Bu. Nah, kami tuh udah sampai di lab baru, cuman kami bingung, Bu, 4,5 itu di mana. Jadi ketemu Bapak siapa gitu. Jadi kami nanya kan, untuk gudang kimia di mana ya, Pak? Saya nanya gitu kan, Bu, sama Andre. Baru kata bapaknya tuh di basement, Bu, di paling bawah katanya. Oh, kan. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke lantai 4 nih, di gedung baru, perginya ke lantai 4. Udah ketemu di lantai 4, nanti dapat lagi tangga. Karena liftnya itu cuma sampai lantai 4. Pergi ke lantai 4, nanti sampai di lantai 4 ada tangga lagi, kalian naik ke situ. Bisa? Baik, Ibu. Terima kasih, Jadi tahu kan kalau diarahkan, oh ternyata bukan di sini, oh ternyata udah pindah. Jadi tahu nanti. Ketika kalian praktikum, saya mau ngambil bahan ini di mana, jadi tahu kan ya. Nggak asing nanti. Nah, jadi pergi ke lantai 4, nanti di lantai 4 ada tangga, nah kalian naik situ. Janjian aja sama Pak Sidiknya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, gampang ya. Tugasnya gampang sebenarnya, saya cuma mau kasih pengalaman aja ke kalian. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ini tentang yang, perkenalkan, nama saya Nur Adinda Mutiara, saya dari kelas A Farmasi Klinis, Bu. Saya ini ingin bertanya tentang yang frase itu kan Ibu jelaskan di sini simbol bahan kimia ya, Bu. Nah, di sini kan ada seperti kayak korosif, itu kan R34, R35, terus kayak toxic R23, R24. Nah, itu bisa dijelaskan Kak, Bu, maksudnya nomor-nomor dari R tersebut? Nah, itu tuh frasenya nggak usah dihafalkan, Mbak. Yang kamu hafalkan simbol bahannya aja sama namanya. Karena frasenya itu berdasarkan perdagangan pada produsen bahan-bahan kimia. Dia masuk ke dalam kelompok 23, 24, 25, itu nanti masuknya ke dalam ketentuan perdagangan bahan-bahan kimia internasional. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Kan panjang sekali kalau kamu hafalkan, itu banyak sekali nanti. Mana yang masuk ke dalam kelompok R, mana yang masuk kelompok B, mana yang masuk kelompok A, ciri-cirinya banyak sekali itu. Cuman kan kalau kalian nggak terlalu penting, kalian hafalkan saja menurut simbol-simbolnya aja, dari simbol bahayanya aja, karakteristiknya. Tidak berdasarkan aturan perdagangannya.
Ada lagi? Aman ya? Mudah ya? Jadi nanti yang saya minta kalian juga mencari contohnya bahan farmasi itu apa. Tidak dijadikan tugas, tapi kalian cari. Tadi kan saya hanya menjabarkan yang termasuk ke dalam bahan farmasi itu apa, tanpa menyebutkan nama bahan. Ya kan di situ. Kalian nanti cari contoh-contoh yang termasuk ke dalam bahan farmasi itu apa aja. Karena juga nanti akan masuk ke dalam pertanyaan. Ruang lingkupnya sudah saya berikan bahwa dia masuk ke dalam bahan aktif dan bahan tambahan. Jadi semua yang include ke dalam pembuatan sebuah sediaan itu masuk ke dalam bahan farmasi. Baik dia bahan tambahan pembuatan tablet, bahan tambahan pembuatan sirup, maupun bahan tambahan dalam pembuatan kosmetik dan sebagainya. Ya, jadi berikan beberapa contoh yang masuk ke dalam bahan farmasi. Bisa? Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan Bu, saya Yuliana dari kelas A Farmasi. Saya mau nanya format laporannya kayak gimana ya? Format laporan bebas aja, Kak. Dibentuk dalam Word aja. Kalian ketik aja di Word. Nama bahan, foto bahannya, simbolnya apa, berarti tergolong apa. Izin bertanya, Bu. Itu dibikin tabel ya, Bu ya? Iya, dibikin tabel aja. Ya, berarti nama bahan, terus fotonya, sama bahan-bahannya apa aja gitu, Bu? Bukan. Nama bahan, kemudian, oke kita sepakatin ini. Ini adalah nama bahan yang kalian bikin contoh, kemudian ada foto, simbol bahayanya apa, ya kan? Terus termasuk ke dalam kategori apa? Kategori apa? Tambah berarti penanganannya seperti apa? Kita bikinkan tabel gini ya. Nah, bikin dalam bentuk Word-nya aja. Filenya aja kirim ke saya. Nggak usah dalam bentuk di print. Filenya kirim ke saya aja. Lebih mudah. Ada lagi? Aman? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Gampang ya? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi di mata kuliah yang lainnya nantinya. Ya, jangan lupa tugasnya. Saya sudah tambahkan waktu 1 minggu lagi. Nanti dikumpul tepat waktu, berarti tepat di hari Senin 2 minggu lagi. Ya. Kalau bisa di jam 7.30 sudah terkumpulkan di hari Seninnya. Oke. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.